Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur teman-teman Farzian TV channel. Pada suatu hari Pak Karno, Presiden Republik Indonesia itu waktu itu beliau mengundang Profesor Kadirun. Jadi ada Profesor Kadirun diundang sama beliau untuk sarapan di Istana Negara. Waktu itu beliau bilang kepada Profesor Kadirun, "Prof, saya itu ngundang jenengan karena punya pertanyaan yang cukup lama tapi belum ada jawaban yang memuaskan saya. Apa pertanyaannya Pak Presiden?" kata Profesor Kadirun. Kata beliau waktu itu, "Saya melihat banyak teman-teman saya itu matinya nggak baik. Nah, saya pengen mati yang baik. Lalu saya resah. Setelah saya resah, saya banyak referensi buku agama, nemu sebuah kisah, ada seorang perempuan pelacur yang dia memberi minum seekor anjing, kemudian masuk surga. Kok bisa? Hanya dengan memberi minum seekor anjing, padahal dia seorang pelacur dengan dosa yang menumpuk, kok bisa masuk surga? Bagaimana penjelasannya Prof? Itu tanya Pak Presiden Soekarno waktu itu. Lalu jawab sama Profesor Kadirun, "Wah, kalau itu gampang Pak Presiden," kata beliau. "Begini Pak Presiden, saya mau tanya. 1 dikali tak terhingga berapa jawabannya?" Tidak terhingga, karena Presiden Soekarno kan insinyur. 5.000 kali tak terhingga berapa? Tidak terhingga. Berapapun kali tak terhingga, jumlahnya tak terhingga. Nah, sama Pak Presiden. Ketahuilah bahwa pelacur itu ketika dia sedang memberi minum anjing itu, dalam hati yang paling dalam dia melibatkan Allah. Dia sebut asma Allah, "Ya Allah, aku niat memberikan air minum ini agar engkau ridho dan menjadikan penebus dosa untukku ya Rob, karena aku nggak bisa apa-apa ya Rob. Hari ini ada kesempatan ini adalah kesempatan untuk memberi minum makhlukmu yang namanya anjing." Anjing kan juga makhluk Allah. Dikasih minum gitu kan. Maka kata Prof. Kadirun, sebetulnya ngasih minumnya itu materialnya biasa. Tapi dengan melibatkan Allah di dalam memberi air minumnya itu, maka Allah terlibat di dalamnya, maka kemudian yang namanya pahala dari memberi minum itu menjadi sebuah nuklir yang menghantam dosanya berkeping-keping menjadi hilang semua dosanya. Karena Allah dilibatkan di dalam memberikan air minum itu. Nah kemudian, terus caranya gimana agar saya ibadahnya itu dahsyat? Ya kamu harus connect sama Allah. Agar Allah terlibat terus dalam hidupmu. Nah gimana agar Allah terlibat terus dalam hidup saya? Nah kamu kalau pengen dapat frekuensinya Allah, hubungilah kekasihnya Allah gitu, kata beliau. Oh, jadi beliau mengistilahkan kalau ada ada HT1 dengan HT yang satu dijajarke, tapi frekuensinya berbeda, maka itu nggak pernah bisa connect. Walaupun jaraknya cuma 1 mili, tapi di sini FM, sini MW nggak bisa. Sini channelnya ini nggak ketemu. Walaupun digadok, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Tapi kalau kita tidak satu frekuensi sama Allah, Allah nggak akan bisa connect sama kita. Walaupun jauh, kalau kemudian jaraknya secara fisik, tapi kalau frekuensinya sama, akan bisa dihubungi. Nah, agar kita bisa terhubung dengan Allah terus, maka hubungilah kekasihnya Allah. Karena nur cahaya Allah itu salah satunya ada di dada Nabi Muhammad, yang disalurkan ke Nabi Muhammad, maka hubungilah frekuensinya yang ada di Nabi Muhammad, nanti kita bisa menghubungi frekuensinya Allah begitu. Nah oleh karena itu, gimana cara agar kita nyambung dengan Rasulullah, padahal Rasulullah telah meninggal dunia? Kata Profesor Kadirun, perbanyaklah sholawat, maka kamu akan berhubungan dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun akan mudah menghubungkan dengan Allah, dan nanti akan terhubung dengan diri Anda. Nah itu, jadi kenapa kita itu wajib bersolawat? Agar hubungan kita sama Allah itu dekat. Kenapa? Melalui channel Rasulullah. Jadi channelnya Rasulullah ini agar kemudian dekat dengan kita, itu kita dekati dulu Rasulullah, nanti Allah juga akan dekat dengan kita. Nah istilahnya nyokot Rasulullah, kalau bahasa teman-teman saya di Pondok Wiraguna itu nyokot, ya dicokot aja gitu kan. Nah itu yang menjadi luar biasa. Nah begitu ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk sholawat, karena sholawat itu selain berpahala, itu juga media agar kita dekat dengan Allah. Jadi Pak Karno sendiri sampai bingung, beliau ingin mati dalam keadaan bahagia, mati dalam keadaan yang baik. Karena beliau menyadari teman-temannya banyak meninggal dalam kondisi tidak baik waktu itu. Nah, temannya siapa? Wallahu alam, saya tidak tahu. Hanya disebut dalam buku itu ada teman-temannya gitu kan. Nah jadi Pak Karno kemudian memberi salam, mendekat, "Terima kasih Anda telah menjawab pertanyaan selama ini. Berarti saya harus menghubungi Rasulullah agar terhubung sama Allah." Wah keren sekali bahasanya kan gitu. Nah jadi kalimatnya frekuensi ya. Jadi HT yang dekat tapi tidak satu frekuensi, nggak ketemu. Allah sama kita itu dekat, lebih dekat daripada ular leher kita.
tapi nggak akan ketemu kalau nggak satu frekuensi. Nah mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat di bulan Ramadan ini khususnya, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Demikian untuk para pemirsa Valentine TV Channel, kami ucapkan selamat sahur, mudah-mudahan sahurnya nikmat, seberapapun menunya alhamdulillah, karena masih banyak saudara kita yang di pengungsian yang mungkin hari ini sahurnya lauknya nggak jelas, sangat minim, bahkan mungkin ada yang nggak sahur karena nggak ada yang dimakan. Maka ada sahur itu alhamdulillah, nikmati, semoga sahurnya barokah dan mudah-mudahan puasa kita hari ini lancar jaya. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.